Kejadian ini terjadi di tahun 2013. Assalamualaikum, jumpa lagi di Wani Angas, konten horor dari channel Arsya dan Fuad. Menyambut tahun baru, Wani Angas akan menceritakan tentang pengalaman horor di tahun baru. Ini terjadi saat kami sedang touring tahun baru. Saat itu 7 tahun yang lalu, tahun 2013 ya. Saat itu yang berangkat touring sekitar 20 orang kurang lebih. Itu semua adalah adik tingkat saya dan kakak tingkat saya, jadi itu satu kampus saya, satu kampus, kebanyakan anak-anak pecinta alam. Jadi kita itu tujuannya adalah di Pantai Paranggupito dan Pantai Nampu. Ya, kita berangkat pagi-pagi tanggal 31-nya, 31 Desember tahun 2012. Kita persiapan berangkat, kita kumpul dulu di kampus. Bareng-bareng kita berangkat pagi itu untuk transit sejenak di rumah salah satu peserta, namanya Bang ET. Ya, di tempat Bang ET kita makan, bikin es degan, ya sekedar beristirahat lah. Habis itu kita lanjut perjalanan ke tujuan pertama kita adalah Pantai Paranggupito. Jadi kita memutuskan untuk merayakan malam tahun baru di Paranggupito. Saat di perjalanan ke Paranggupito itu jalannya memang sangat menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Karena masih jalan perkampungan. Di Paranggupito itu saat masuk, mungkin cuma saya yang memperhatikan ada tulisannya itu adalah Pantai Pemujaan. Jadi bukan pantai pariwisata ya. Paranggupito Wonogiri tempatnya. Ya, saat masuk pertama kita langsung bertemu dengan beberapa rombongan yang lain. Terus kita tahu kan, karena di atas itu ada kayak pendopo. Kita langsung naik ke atas untuk lihat pemandangan dari atas. Kita sama-sama naik ke atas. Nah, sampainya di atas kita bertemu dengan rombongan ibu-ibu ya. Mereka seperti ya beribadah, bisa dibilang seperti itu. Habis beribadah di atas, terus salah satu ibu-ibu itu mewanti-wanti sama kita, jangan minum-minuman ya mas, jangan maksiat, jangan zina. Iya bu, kami menjawab seperti itu. Dan akhirnya ibu-ibu itu, rombongan ibu-ibu itu turun. Kita di atas, kita gitaran, kita makan. Karena kita juga bawa bekal, kita makan, kita gitaran sampai hampir menjelang sore, termasuk sholat juga di atas. Di pendopo itu kita sholat, padahal habis dipakai untuk rombongan ibu-ibu untuk pemujaan. Ya kita sholat, habis itu setelah selesai sholat, menginjak sore agak malam kita turun, bikin tenda. Dan di bawah itu kan ada seperti rumah-rumahan, entah itu rumah-rumahan bekas apa kita tidak tahu. Kita turun aja situ, kita niat bikin tenda dan bermalam di situ. Dan juga ada beberapa ruangan rumah-rumahan itu. Di sampingnya juga ada teman kok, ada orang mancing ya, 2 orang kalau tidak salah. Malam itu deburan ombak betul-betul kenceng banget. Anginnya kenceng, deburan ombak kenceng. Kita bermalam di situ, bikin api unggun, dan mendekati tengah malam pergantian tahun, tiba-tiba salah satu dari peserta, sebut saja Diana namanya, itu berteriak histeris. Saat itu kita juga bingung ya, ngapain Diana teriak. Terus saya dideketi sama teman-teman yang lain. Saat dideketi Muklis, Diana biasa aja, tapi saat Diana melihat saya, Diana berteriak histeris, ketakutan. Entah karena memang muka saya menakutkan atau entah ada apa di belakang saya juga tidak tahu. Saat ditanyai pun Diana tidak menjawab.
yang jelas takut ada sesuatu di belakang Mas Fuad, dia bilang seperti itu. Dan saat saya konfirmasi lagi lewat DM Instagram untuk mengingatnya, dia udah nggak mau bilang lagi, serem katanya, serem, dan nggak mau untuk mengingat-ingatnya ya. Saat itu memang gangguan seperti itu, Diana nangis histeris, dan beberapa juga ada yang nggak tenang, ada gangguan yang jelas tidak nyaman saat di rumah itu, tidak nyaman. Alhasil kita geser sedikit agak menjauhi salah satu bangunan rumahnya. Itu kebetulan ada 2 bangunan rumah, kita geser sedikit, kita deketi yang pada mancing itu. Kita juga minta izin sama yang mancing itu, Pak, bapak-bapak 2 kalau nggak salah, Pak maaf ganggu sebentar, kita di samping sini nggak apa-apa toh Pak, rame-rame. Tapi untung saja bapak-bapaknya itu mengiyakan dan membolehkan. Jadi wanita-wanita itu tidur di dalam kamar bangunan rumah itu yang bentuknya kamar, dan yang laki-laki di tenda di luar. Nah, mendekati pertengahan malam, kita dengan peristiwa seperti itu kita berani nekat untuk main kembang api. Kita nyalakan kembang api, kita tembakkan ke atas, ke langit. Kita ya bakar-bakar kembang api lah, menikmati tahun baru. Seperti itu, tahun baru 2013 saat itu. Kita bakar-bakar, kita main kembang api, kita teriak-teriak, kita gitar-gitaran, kita ya seneng-seneng lah, tapi ya seneng-seneng yang masih bersifat positif lah, nggak sampai negatif. Nah, selesai kita bakar-bakar, kita main kembang api, kita kembali ke istirahat. Ternyata masih ada gangguan. Kalau tidak salah ada beberapa dari peserta wanita diganggu lagi, histeris lagi. Dan sampai pagi akhirnya kita memutuskan untuk segera bergegas-gegas pergi dari tempat itu untuk menuju ke tujuan kedua, yaitu di Pantai Nampu. Perjalanan dari Paranggupito ke Pantai Nampu lancar, alhamdulillah tidak ada hambatan. Kita pulang santai, biasa, tenang. Dan sesampainya di Pantai Nampu pun kita juga senang-senang main air, main ombak, bersenang-senang lah intinya. Selesai dari Pantai Nampu, kita balik ke Solo. Saat itu ada sebuah kejadian di mana Diana yang sebelumnya membonceng Yopi kalau nggak salah, berpindah menjadi membonceng saya, dan Aan memboncengkan Wulan, lalu Yopi memboncengkan siapa saya lupa. Yang jelas kami lukiran memboncengkan, yang sebelumnya saya memboncengkan teman Diana, saya lupa namanya, dan dia lukiran lah, Diana bonceng saya, terus yang sebelumnya bonceng saya jadi bonceng Yopi. Nah, di jalan kita udah agak berpencar ya, karena ada yang ngantuk, jalannya pelan-pelan, ada yang kenceng, keburu pengen pulang. Itu sore udah hampir asar kita pulangnya, habis sholat asar di Nampu itu. Kita jalan pulang, sampainya di Wonogiri, di tikungan ada patung macan. Saya dan Diana kecelakaan, motor kami terjatuh, dan alhamdulillah tidak ada kendaraan lain, jadi kami kecelakaan tunggal. Sampai motor yang saya tunggangi, kebetulan itu motor saya pinjam, motor nyarian, hancur, rusak depannya, setangnya miring, tapi masih bisa jalan. Dan kondisi Diana saat itu luka, saya juga luka. Dan akhirnya kami dibawa ke rumah sakit DKR apa DKT Sukoharjo sama Aan. Kebetulan Aan itu naksir Diana saat itu, jadi dia langsung kaget saat Diana jatuh.
dia kaget langsung respon, langsung datengin saya dan Diana. Di jalan udah lukiran gitu, saya gantian dibonceng Aan, terus Diana dibonceng sama yang dibonceng Aan saat itu saya lupa. Kita ke DKT, kita pengobatan, dan alhamdulillah nggak ada yang cedera. Dan saat di DM Diana juga bercerita serem sampai ada kecelakaan, berarti saat kecelakaan itu juga ada apa-apa, karena memang setahu saya Diana ini cukup sensitif IndiHome lah, bisa dibilang seperti itu. Dan ini menjadi sebuah kenangan tahun baru yang menyenangkan dan cukup menakutkan bagi kami alumni STIMIK Duta Bangsa Surakarta yang sekarang ini sudah pada mentas, udah kerja, udah berkeluarga, udah jadi pengusaha, jadi penjual sukses, dan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan buat kami bisa bermain bersama. Ada juga yang jadi YouTuber, si Bojan Imom. Dan mungkin ini saja yang bisa kami ceritakan. Buat teman-teman yang tersebut namanya di dalam video ini, bisa komen di bawah untuk melengkapi keseraman dari cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.